Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an bahwasanya untuk melihat orang-orang yang beriman itu, yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Apa yang dimaksud gaib adalah satirun anil uyun, semua yang terhalang oleh pandangan mata, maka itu dikatakan adalah gaib. Allah Subhanahu wa taala tidak nampak oleh mata kita. Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat oleh mata kita, tapi kita senantiasa mengimaninya. Kenapa? Karena hati kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada untuk kita semua. Setelah itu, ketika kita mengatakan dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun berada, tidak cukup kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada dengan mulut kita tanpa sebuah perbuatan. Makanya al-iman al-qaulu bil lisan, kita mengucapkan dengan lisan, wa tasdiq bil qalb, kita mengakui, membenarkan dalam hati, wal amal bil arkan, kemudian kita mengerjakan dengan perbuatan. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat adalah sebuah jawaban bahwasanya betul kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun bisa mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di sekeliling kita bisa mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan, hewan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala berhak mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang-orang bisa mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya yang menilai kita, yang menjadi sebuah penilaian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada pada kita mendirikan salat. KTP kita tertera bahwasanya agama kita adalah agama Islam, tapi itu belum cukup mewakili jawaban kita. Tentulah kita harus mendirikan yang namanya salat, wa yuqimunas shalah. Orang-orang kafir ketika ditanya, apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir di dalam Al-Qur'anul Karim? Man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit ini? Siapa yang menciptakan bumi ini? Apa kata mereka? Yaquluna Allah. Mereka mengatakan yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu cuma sampai pada mulut mereka, tidak sampai kepada hati, apalagi mau melakukan dengan al-af'al, dengan al-arkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya mari kita senantiasa mendirikan salat ini sebagai tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu pun bisa naik, bisa turun, tergantung sikap kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu yazidu, bertambah, wa yanqus, dan berkurang. Bagaimana caranya orang-orang yang beriman itu bertambah imannya? Ketika dia mendapatkan kenikmatan, ketika dia mendapatkan kebaikan, yazidu, dia bertambah imannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah, bertambah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah, para pemirsa dimanapun berada, ketika kita mengakui iman kita bertambah, ketika kita ada pada posisi iman naik, maka insya Allah segala perbuatan kita akan baik. Tapi kata Nabi, wa yanqus bil maksiyah, dia berkurang karena kemaksiatan. Ketika kita melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, maka yanqus berkurang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita dikatakan, dikategorikan orang-orang yang beriman yang seperti kalian. Apa maksudnya? Ketika diberikan
dia beriman kepada Allah. Tapi ketika diberikan ujian, malah dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika naik rezekinya beriman kepada Allah, tetapi ketika turun rezekinya, turun imannya kepada Allah. Naik dalilnya beriman kepada Allah, turun dalilnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naik jabatannya beriman kepada Allah, turun tahtanya dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan orang-orang yang beriman ditakutkan al-iman fis-shalah. Dia beriman di waktu pagi, wa yakfuru fil masa. Dia kafir di waktu petang. Al-iman fil lail. Dia beriman di waktu malam. Wal kufru fis subhi. Dia kafir di waktu subuh. Kenapa? Para hadirin manusia di depan Allah Subhanahu wa taala, karena betul dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Yang ketiga, para manusia yang di depan Allah, apa yang dikategorikan orang-orang yang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menyedekahkan sebahagian harta yang mereka. Jadi jangan kita katakan orang-orang yang beriman kepada Allah ketika hati kita tidak tergerak melihat sekeliling kita. Jangan pernah kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya sudah sholat, saya telah puasa, saya telah mengeluarkan zakat, tetapi ternyata jamaah yang dirahmati Allah, dia enggan melihat penderitaan saudara-saudara, enggan mengeluarkan sedekahnya, enggan mengeluarkan zakatnya, maka ini juga termasuk orang-orang yang dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amal sholat kita? Bagaimana amal puasa kita? Bagaimana amal haji kita? Tetapi hati kita membeku ketika kita melihat saudara-saudara. Maka kita diwajibkan berpuasa menahan lapar, kita berpuasa menahan minum. Untuk apa? Untuk bagaimana merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda takdir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda nasib. Mungkin ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang hebat. Mungkin ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sukses. Tetapi ada juga segelintir saudara-saudara kita yang tidak bernasib sama dengan kita. Maka kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang yang senantiasa mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Percuma salat kita, percuma haji kita, percuma puasa kita, kalaulah kita senantiasa kikir kepada sesama kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua hubungan kepada kita. Ada hubungan kita kepada Allah, pastinya ada hubungan kita kepada sesama kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hubungan kita kepada sesama manusia. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan momentum Ramadan ini adalah islah diri, memperbaiki diri. Mudah-mudahan iman kita adalah iman yang luar biasa, iman yang taat, iman yang istiqomah, yang sampai jamaah para manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini tidak sesuai dengan perbuatan kita. Kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kita jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kita adalah pakaian iman, tetapi tubuh kita rapuh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat suwarikum, bentuk fisik kita, bentuk tubuh kita, segala dan secantik kita, itu tidak menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Wala ila ajsamikum, dan tidak melihat daripada sepokok segala apapun tubuh kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan Allah Subhanahu wa taala menilai kita dari segi hati maupun perbuatan kita. Banyak orang generasi milenial sekarang mengatakan bahwasanya don't judge a book by its cover. Jangan pernah kita menilai orang daripada luarnya. Karena itu jamaah para hadirin pemirsa dimanapun berada, bahwasanya hati kita adalah sumber iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita adalah jawaban iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalaulah hati kita baik, maka insya Allah perbuatan keseharian kita pun akan baik. Tetapi kalau hati kita rusak, maka yakin perbuatan pun mencerminkan jawaban yang sama. Mudah-mudahan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita menjadikan momentum Ramadan ini sebagai pembelajaran dan mudahan agar supaya iman kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita bukan cuma sampai di mulut, tetapi sampai di hati, dan insya Allah kita wujudkan lewat al-af'al, lewat perbuatan. Mudah-mudahan puasa kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita menjemput Ramadan ini, kita mengarungi Ramadan ini, dan kita berakhir meninggalkan Ramadan ini dengan kita la'alla bertakwa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesalahan itulah kita sebagai manusia biasa. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli rabbih, Allahul musta'an, walillahi wa billahi taufiq was-sadah. Wassalamualaikum